saya tidak menganggap digubris ya, jelas saya sudah menjelaskan di media ya, dan dia pasti baca. Konflik antara Roy Suryo dan Lucky Alamsyah yang berujung pelaporan Roy terhadap Lucky atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 24 Mei 2021 lalu akhirnya telah memasuki babak baru. Didampingi kuasa hukumnya, Roy mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan dengan membawa 6 lembar bukti dari tindakan Lucky di akun media sosial miliknya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam tersebut, Roy mendapat sekitar 23 pertanyaan dari pihak penyidik seputar unggahan dari Lucky yang dijadikan bukti olehnya. Tak hanya Roy, 3 saksi lainnya yang merupakan ahli hukum dan ahli IT pun turut diperiksa di hari yang sama dengan membawa sejumlah bukti lainnya. Jadi alhamdulillah hari ini kami sudah diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya di khusus ya tentang laporan saya ya terhadap seorang yang ternyata dia seorang aktor berinisial LA yang telah memposting kabar bohong, fitnah dan juga pencemaran nama baik di dalam instastory-nya beberapa waktu yang lalu. Peristiwanya yang ada di itu sungguh tidak sesuai dengan fakta dan bahkan mencemarkan nama baik saya. Oleh karena itu hari ini sekaligus saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah dengan sigap mengundang saya sekaligus 3 saksi, salah satunya nanti juga akan memberikan keterangan yaitu Pak Fitra Romadoni SHMH ada di sini, kemudian juga Pak Heru Nugroho dan juga ada Bu Teresia. Dan hari ini sudah diperiksa, semuanya sudah di BAP, tinggal kita tunggu niat baik dari yang bersangkutan ketika untuk kemudian menyelesaikan perkara ini karena ini sudah benar-benar ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan memang ada rencana kalau saja kemudian persoalan ini bisa juga saya ajukan ke tingkat perdata ya, tapi semua menunggu dari Polda Metro Jaya ya kelanjutan dari tuntutan ini terlebih dahulu. Jadi Polda juga hati-hati sekali tidak asal memeriksa alat bukti karena sekarang semua dilakukan secara saintifik, secara ilmiah, semua alat bukti yang ada tidak hanya terima print out tetapi juga harus dilihat URL-nya ya, resource locator-nya, dilihat filenya, soft copy-nya juga diperiksa sehingga semuanya sekarang sudah menjadi alat bukti yang diterima. Jadi alhamdulillah kasusnya sudah naik ke tahap penyelidikan ya. Jadi yang dilaporkan kemarin sudah naik jadi terselidik ya, dan moga-moga dalam waktu dekat Polda juga akan kemudian cepat untuk memanggil yang bersangkutan akan jadi tersidik atau juga kemudian diteruskan dengan statusnya yang lain. Saya melampirkan kalau saya sendiri, nanti mungkin Pak Fitra lain, saya sendiri melampirkan 6 screenshot dan 1 file video semua dari Instastory Lucky Alamsyah _official yang ada. Ya, di situ semua jelas betul dan bahkan ada 1 yang sudah dihapus ya, tapi alhamdulillah sudah sempat kita screenshot. Yang dihapus itu yang jelas ada foto kendaraan saya, ada nama inisial saya dan juga ada kata-kata mantan menteri. Jadi itu yang kemudian kita laporkan sebagai bukti. Tidak adanya itikat baik dari Lucky untuk melakukan mediasi pasca dirinya melapor ke Polda Metro Jaya membuat Roy berpikir untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Lucky. Pasalnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut mengaku jika dirinya telah mengalami kerugian secara material dan imaterial. Bahkan kuasa hukum Roy Fitra pun menghimbau agar Lucky segera meminta maaf tak hanya kepada kliennya, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya tidak menganggap digubris, yang jelas saya sudah menjelaskan di media ya, dan dia pasti baca ya gitu, karena dia juga masih posting tapi hal yang lain nggak apa-apa, semua kan ada proses hukumnya ya, kita harus menghormati negara ini, negara hukum, kita harus menghormati proses hukum yang ada dan saya juga serahkan kepada Polda Metro Jaya. Jadi nanti kalau itu proses mediasi kemudian tidak ketemu, nah, maka perdata akan masuk ya, karena sesuai dengan KUH Perdata apa yang saya alami dan berdasarkan hasil konsultasi saya kepada kuasa hukum saya Pak Fitra Romadoni dan timnya yang sudah membantu saya dengan sangat baik sekali,
gugatan perdata itu pun akan melihat tentang bagaimana kerugian yang saya alami dan kedudukan jabatan dan semua sudah ada nilainya yang kemudian nanti akan diajukan setelah proses dari Polda Metro Jaya ini berjalan. Saya juga sangat setuju sekali. Jikalau memang terlapor ini tidak mempunyai etikat baik dalam menyelesaikan permasalahan ini secara jantan ya, secara jantan, ini akan kita ajukan dan kita tarik ke meja hijau dalam hal gugatan perdata seperti itu. Nah, kenapa kita ajukan gugatan perdata? Karena memang ada di sini kerugian berupa imaterial dan material. Nah, untuk itu kita akan lihat nanti setelah hari ini setelah selesai diperiksa pelapor, selaku korban dan saksi-saksi, dan tinggal kita tunggu nanti dari jadwal dari pihak Polda Metro Jaya, rekan-rekan penyidik memanggil terlapor ini kapan, nanti akan kita lihat. Karena kita juga sangat menghormati aturan ataupun instruksi dari Kapolri dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik ya dan penghinaan itu harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Kami melihat sampai saat ini terlapor ini tidak ada ataupun tidak merasa bersalah gitu, ataupun dia tidak ada memberikan statement dalam hal menyelesaikan permasalahan ini untuk menenangkan permasalahan ini. Dia memiliki etikat baik atau tidak gitu. Kalau memang tidak ada rasa penyesalan yang bersangkutan, berarti kita melihat di sini ada unsur mens rea, unsur kesengajaan untuk menyerang harkat dan martabat seseorang gitu. Nah, untuk itu mulai detik ini kita himbau ya kepada yang bersangkutan agar meminta maaf kepada Pak Roy Suryo dan menyelesaikan dan ini. yang penting seluruh rakyat Indonesia. Ya, seluruh rakyat Indonesia dan menyelesaikan ini sesuai dengan instruksi Kapolri tadi.